Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelena Lintang Almasniardi dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber pada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran, kedua, hadis, dan ketiga, ijtihad. Pertama, Al-Quran. Dari segi istilah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mazhab dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Fungsinya yaitu ibadah, mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Hukum Al-Quran ada 3 bagian. 1 akidah atau keimanan, 2 syariah atau ibadah, 3 akhlak dan budi pekerti. Kedua, hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis kedudukannya adalah 1 tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. 2. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. 3. Hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi kepada 4 macam. Pertama, hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sangatnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Kedua, hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang kuat hafalannya. Ketiga, hadis dhaif, hadis yang tidak memiliki kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Keempat, hadis maudhu, hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu. Ketiga, ijtihad. Menurut bahasa dapat bermakna sungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat. Syarat sebagai berikut. 1. Memahami kandungan Al-Quran dan hadis. 2. Memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. 3. Memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma. 5. Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah.
Dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i. Salah satu produk hukum contoh ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah. Kedua adalah qiyas. Menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang, sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas, dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya. Contohnya, mempersamakan hukum bir dan narkoba dengan khamar, karena ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam antara lain: 1. Tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. 2. Menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. 3. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. 4. Selamat dari azab dan laknat Allah SWT, karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 5. Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.